Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, para jamaah, kita kembali lagi dengan channel Abi Angraywan, membahas sesuatu yang belum pernah dibahas di dalam ilmu Islam. Nah, pembahasan kali ini yaitu tentang akhir zaman. Bahwasanya di hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini diriwayat Imam Ahmad, yaitu tentang zaman, akhir zaman dibagi menjadi 5. Tentu kita tahu ya, insya Allah kita tahu bahwasanya yang pertama zaman kenabian, zaman kenabian. Yang kedua ada zaman khilafah ala minhaj an-nubuwah yang dipimpin oleh 4 khalifah ya. Kemudian yang ketiga ada zaman al-mulk kerajaan. Nah, yang keempat zaman al-mulk Jababiro atau zaman Jababiro. Dan yang kelima yaitu khalifah ala minhaj an-nubuwah yang kedua. Nah, tidak dipungkiri bahwasanya kita sedang berada di zaman keempat, zaman Jababiro kata Rasulullah. Kita tahu bahwasanya di akhir zaman nih para jamaah, ini semua kemaksiatan, tingkatan puncak kemaksiatan diturunkan oleh Allah di zaman ini. Segalanya, perkembangan teknologi, perkembangan era digital ditumpahkan, diturunkan oleh Allah di zaman sekarang. Kemajuan tentang ilmu make up, kita tahu segala ilmu make up. Contoh, saya kasih contoh. Di dalam film-film itu, perkembangan perfilman di Indonesia itu make up-nya itu mengalami peningkatan. Dan sampai zaman sekarang ini adalah puncak dari segala puncak kemajuan bidang make up ya. Ada film-film zombie kalau membuat efek ya, efek make up seperti seolah-olah zombie yang sebenarnya vampir atau Dracula, tetesan darah atau lubang bekas tusukan, itu semua dibuat hampir kita tidak bisa membedakan itu asli apa palsu ya. Karena kecanggihan semua ditumpahkan oleh Allah. Kemudian kita tahu banyaknya kasus-kasus di negara Indonesia, entah itu aparat sipil atau aparatur negara, tentu semua juga ditumpahkan oleh Allah. Bahkan di era zaman kenabian pun, mulai dari Nabi Adam, itu segala keburukan ditumpahkan di zaman ini. Zaman ini ada mulai fenomena LGBT, itu juga ditumpahkan di zaman sekarang. Makanya, tetapi kata Rasulullah SAW bahwasanya tidak ada fitnah yang lebih besar semenjak zaman Nabi Adam sampai zaman akhir atau zaman, kata Rasulullah, tidak ada yang lebih besar dari fitnah Dajjal. Nah, itu juga ditumpahkan nanti di zaman ini. Kita tahu Dajjal itu luar biasa, diberikan kelebihan oleh Allah memang untuk menguji umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa menghidupkan orang mati melalui tangannya, bisa menyuburkan sebuah tanah yang tandus, bisa menghidupkan burung yang dipotong-potong. Itu Dajjal. Dajjal adalah musuh Allah. Belum lagi monster dari segala monster ditumpahkan di zaman ini nanti, yaitu
apa? Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian perzinahan sudah merebak kemana-mana, sampai-sampai pacaran bergandengan tangan itu juga dihalalkan di zaman ini. Padahal Allah jelas dalam Al-Quran, wala taqrabul jin zina. Janganlah kalian mendekati zina. Mendekati itu nggak boleh ya. Apalagi persentuhan. Persentuhan juga dianggap di zaman ini sudah sangat biasa. Padahal di hadis riwayat Imam At-Tabrani, ditusuknya kepala seseorang dari paku atau jarum besi itu lebih baik, kata Rasulullah, daripada menyentuh yang bukan mahram. Ingat, yang bukan muhrim. Tetapi pacaran, persentuhan tangan, bergandengan atas nama pertemanan, atas nama persahabatan sudah dihalalkan. Padahal itu haram dalam Islam. Hati-hati, itu juga termasuk bagian dari talbis iblis. Seolah menyamarkan perbuatan yang sebenarnya haram, seolah-olah dirubah menjadi halal. Itu namanya talbis iblis atau bagian dari tipu daya syaitan. Oleh karena itu saudaraku, saudariku, ya kita senantiasa berdoa untuk berlindung dari keburukan-keburukan yang akan terjadi di akhir zaman ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi para jamaah, bahwasanya semua fitnah, kejahatan, keburukan ditumpahkan di zaman Jabapiro. Sampai akhirnya kita semoga termasuk bukan umat yang menghadapi yaumul kiamat atau hari kiamat. Karena kenapa? Kata Rasulullah, orang yang mengalami peristiwa hari kiamat adalah seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like dan subscribe.